Ya, oke adik sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat adik sekalian. Senang rasanya bisa kembali kita membahas materi UTBK pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi penalaran umum untuk paket 2 ya. Karena kita sudah pernah bertemu, jadi kakak tampilkan sekilas saja. Ini adalah biodata diri kakak. Jadi nanti kalau kalian ingin tahu lebih banyak ya nanti bisa silahkan nanti bertanya ya lewat nanti di belakang kakak juga ada memberikan nomor HP ya. Nah, adik-adik sekalian kita langsung saja ke materi intinya yaitu yang pertama ini adalah soal pertama. Jika semua guru mendukung potensi murid ya maka murid akan menyukai proses belajar. Jika murid menyukai proses belajar, maka kompetensi murid di Indonesia akan meningkat dengan pesat. Ya, jadi dari sini sudah kelihatan bahwa pernyataannya itu memenuhi yang namanya kaidah silogisme ya. Jadi premis pertamanya, semua guru mendukung potensi murid itu kita misalkan dengan P, murid akan menyukai proses belajar itu dengan Q. Ya, dan yang di bawahnya berarti kita juga punya premis kedua Q maka R ya. Sehingga dari sini menurut silogisme kita akan dapatkan kesimpulannya adalah jika P maka R. Ya, jadi kalau kita simpulkan berarti kalimatnya menjadi jika semua guru mendukung potensi murid, maka kompetensi murid di Indonesia akan meningkat lebih pesat. Oke, good, bagus. Jawabannya adalah A, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebagian orang yang memasuki usia lanjut itu beresiko mengalami katarak. Penyakit katarak terjadi karena terdapat gumpalan protein yang pada lensa mata sehingga lensa mata menjadi keruh ya. Kondisi tersebut mengakibatkan cahaya terhalang untuk masuk ke dalam mata sehingga penglihatan menjadi menurun ya. Nah, manakah pernyataan yang pasti benar? Jadi kalimat pasti benar di sini mengindikasikan apa? Ada di sekalian bahwa di sini keterangan di dalam kalimatnya sudah lengkap ya. Nah, di situ kita perhatikan pernyataan dalam teks, sebagian orang yang memiliki usia lanjut berisiko. Hati-hati pilihan diksinya. Diksi atau pilihan kata yang dia gunakan, ya. Berisiko, berarti bukan pasti ya, tidak pasti. Ini berisiko. Mengalami katarak dan kondisi tersebut mengakibatkan cahaya terhalang untuk masuk ke dalam mata sehingga penglihatan menjadi menurun. Ya dari sini ya kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan informasinya bahwa sebagian orang yang memasuki usia lanjut itu berisiko mengalami penurunan penglihatan ya. Jadi risiko bukan pasti ya. Kata berisiko itu tidak menjamin dia pasti kena penyakit katarak. Oke? Good, bagus. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi jawabannya adalah yang E ya, Dek. Lanjut ke soal berikutnya dalam konteks hubungan internasional, makanan itu termasuk dalam sebaran. Mbak, tolong dimatikan dulu, Mbak. Ini saya takutnya bab 1 malahan ini. Oke. PMPU2. Oke. Ya, benar ya, berarti PU2. Oke, kita lanjut ya, didiskan. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Dalam konteks hubungan internasional, makanan itu termasuk dalam sebaran budaya dan dapat bertindak sebagai duta nasional dalam mempengaruhi diplomasi. Sebuah negara dapat menggunakan makanan sebagai soft power ya untuk menampilkan karakteristik dari simbol budaya yang positif. Manakah dua pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi yang kita disuruh pilih di sini ada dua pernyataan. Nah, oleh sebab itu maka untuk bisa menjawab soal ini kita harus perhatikan betul-betul keterangan yang muncul dan diksi yang digunakan, ya. Sehingga kita tidak salah dalam menebak jawabannya, ya. Nah, pernyataan dalam teks ya itu yang pertama adalah dalam konteks hubungan internasional makanan itu termasuk dalam sebaran budaya dan dapat bertindak sebagai duta nasional yang mempengaruhi diplomasi. Berarti kalau begitu, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya bahwa makanan itu bisa menggambarkan kekhasan suatu negara yang nantinya bisa digunakan sebagai alat berdiplomasi, ya. Jadi yang B itu udah benar. Oke. Terus pernyataan mana lagi yang bisa kita pakai?
Nah, di situ ada sebuah kalimat, sebuah negara dapat menggunakan makanan sebagai soft power untuk menampilkan karakteristik dan simbol budaya yang positif. Berarti dengan demikian ya, kita bisa simpulkan bahwa soft power dengan menggunakan makanan itu berguna untuk melakukan penguatan hubungan kerjasama antar negara ya. Jadi dengan demikian pilihan yang kedua adalah yang E. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah B dan E. Oke. Yuk lanjut, kalau begitu ada sekalian ke soal berikutnya. Peraturan dibuat oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah salah dalam memberlakukan peraturan, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Kriminalitas meningkat apabila tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Apabila hasil survei menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tidak menurun, ya, berarti ini berkebalikan dengan pernyataan di atas. Berarti logikanya bahwa pemerintah itu bisa menerapkan sebuah peraturan, ya. Jadi kalau begitu jawabannya adalah ya C. Jadi pemerintah tidak salah dalam memberlakukan peraturan ya karena hasil surveinya tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalau kita mau pakai analisis modus tollens juga bisa ya. Jadi di situ P makakinya adalah jika pemerintah salah dalam melakukan peraturan, maka tingkat kepercayaan masyarakat itu menurun. Di sini terjadi apa? Tingkat kepercayaan masyarakatnya justru tidak menurun. Berarti kan tidak Ki ya. Kalau kita mau pakai rumus, jawabannya sama, tidak akan berubah. Ya, jadi ini hanya menggunakan analisa biasa bisa, menggunakan analisa menggunakan rumus juga bisa. Tinggal adik-adik nanti mau pilih menggunakan analisa seperti apa. Ya, jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Reza ini membeli kendaraan untuk mobilitas di lingkungan sekitarnya. Tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian bensin karena membeli motor listrik. Meskipun penggunaan listrik di rumahnya menjadi meningkat, kondisi tersebut tetap dapat menurunkan anggaran belanjanya. Bahan informasi di atas, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Ya, yang benar. Keterangannya sudah lengkap, perhatikan diksinya. Ya, keterangannya sudah lengkap, perhatikan diksi yang dia pakai. Nah, kalimat kuncinya di sini apa? Meskipun menggunakan listrik di rumahnya, penggunaan listrik di rumahnya menjadi meningkat, kondisi tersebut tetap dapat menurunkan anggaran belanjanya. Berarti ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Iya kan? Nah, kebetulan di situ kalimatnya apa? Ada pernyataan bahwa dia membeli motor listrik. Berarti anggaran belanja itu bisa ditekan. Kenapa? Karena dia membeli motor listrik. Sehingga kalau begitu jawabannya adalah yang B. Anggaran belanja Reza turun karena membeli motor listrik. Oke? Paham ya, Dedi sekalian ya? Dan ingat, kita dilarang menyimpulkan di luar dari konteks teks yang diberikan ya. Jadi kita harus bisa membacanya dengan baik. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Beberapa toko pakaian itu tidak ramai pembeli. Semua toko yang memberi promo, diskon itu ramai pembeli. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, di sini ada di sekalian ada sebuah keterangan ya. Di situ beberapa toko pakaian itu tidak ramai. Tapi kok tiba-tiba dia bilang semua toko yang memberi promo itu diskon pasti ramai pembeli. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya, kalau dia bilang beberapa toko pakaian tidak ramai pembeli, arti lainnya adalah beberapa yang lain itu ramai pembeli. Ya, premis keduanya, semua yang memberi promo, diskon, ramai pembeli. Berarti simpulan teks itu nanti ada dua kemungkinannya. Ya, yang pertama, beberapa toko pakaian tidak ramai pembeli memberi promo diskon, ini tidak mungkin. Karena di situ dia katakan semua ya toko yang memberi promo itu ramai pembeli. Jadi ada toko tidak ramai tapi kok memberi promo diskon kan nggak mungkin karena dia bertentangan. Ya, jadi kesimpulan awal tidak masuk akal. Kesimpulan kedua apa? Beberapa toko pakaian ramai pembeli memberi promo diskon. Ya, oke. Oke, itu dia jawabannya yang tepat ya. Jadi ini ada sedikit kesalahan di situ, ada semua toko pakaian. Atau dengan kata lain bisa mengatakan bahwa semua toko pakaian yang ramai pembeli itu yang memberi promo diskon. Itu kalimat lainnya ya. Jadi di sini beberapa itu artinya sebagian.
Saya pernah menjelaskan penggunaan kata semua itu tidak identik dengan keseluruhan. Hati-hati ya. Kenapa? Ini bergantung konteks penggunaannya. Jadi semua itu juga bisa mengacu pada sebagian, bergantung konteks penggunaan katanya. Jadi ada dua pilihannya. Bisa menggunakan kata beberapa tadi, atau yang kedua dia menggunakan semua toko pakaian ya yang ramai pembeli itu memberi promo diskon. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang A. Semua toko pakaian yang ramai pembeli memberi promo diskon. Jadi semua di sini sekali lagi mengacu kepada sebagian keterangan yang ada di atasnya. Jadi ini harusnya ada kata atau ya. Ada di sekarang di sini ada atau. Oke? Kita lanjutkan. Soal berikutnya, interaksi pada anak usia dini itu dapat tercipta dari keluarga, kemudian berkembang di lingkungan sekolah. Anak usia dini yang mempunyai waktu lebih banyak dengan orang tuanya dapat mengembangkan kosakata lebih banyak dibandingin anak yang memiliki orang tua yang sibuk. Ya, hal tersebut penting bagi anak usia dini karena berdampak pada kelancaran berbahasa serta membangun kepercayaan diri. Berdasarkan informasi di atas merupakan pernyataan yang pasti salah, ya. Berarti yang bertentangan ya. Kalau dia katakan yang pasti salah, ya. Pernyataan kuncinya ada di mana, kemudian kita bisa buat kesimpulan. Intinya di situ. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kunci dalam teks itu adalah anak usia dini yang mempunyai waktu lebih banyak dengan orang tuanya dapat mengembangkan kosakata lebih banyak. Dan otomatis ya dengan mereka lancar berbahasa, maka itu akan membangun kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kesimpulan yang pasti salah adalah kepercayaan diri anak usia dini cenderung meningkat apabila memiliki orang tua yang sibuk bekerja. Padahal di situ dia katakan justru karena orang tua sibuk, kosakatanya jadi tidak banyak. Karena kosakatanya tidak banyak, maka dia tidak percaya diri. Nah, ini kan bertentangan ya. Berarti kalau begitu jawabannya yang tepat itu adalah yang E. Kepercayaan diri anak usia dini cenderung meningkat apabila memiliki orang tua yang selalu sibuk bekerja. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah yang salah ya, bukan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu ke soal berikutnya. Toleransi merupakan kunci dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan damai. Apabila toleransi mulai pudar, ya, akan terjadi konflik dan ketegangan antar individu, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta polarisasi sosial dan politik. Selain itu, masyarakat yang tidak toleran akan mengalami kesulitan untuk berkembang, karena kolaborasi dan inovasi seringkali bergantung pada kemampuan untuk menghargai dan memanfaatkan perbedaan. Berdasarkan informasi tersebut, apabila ada ketidaksetaraan, dia bilang, terhadap kelompok tertentu dan masyarakat sulit untuk berkolaborasi, maka di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar. Nah, kalau kita lihat di sini pernyataannya adalah bertentangan dengan yang disampaikan dengan di atas, ya. Nah, di situ pernyataannya apabila toleransi mulai pudar, ya kan itu ya. Jadi tanda-tanda dia mulai pudar itu apa? Terjadi konflik dan ketegangan antar individu, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan polarisasi sosial dan politik. Ya, sehingga kalau begitu kita bisa katakan di sini kesimpulan yang tepat adalah toleransi mungkin akan pudar. Ya, jadi di situ kalimatnya toleransi mulai pudar. Ya, mulai pudar itu berarti indikasi awal mau pudar. Sehingga kita hanya bisa menebak bahwa dia bisa jadi akan pudar. Tapi belum juga menjamin dia itu pasti pudar. Kecuali kalau kalimatnya di situ adalah toleransi pudar. Ya gitu ya. Tanpa ada kata mulai. Toleransi pudar. Ya, apabila toleransi pudar akan terjadi konflik dan ketegangan antar individu dan seterusnya. Maka kalau kalimat seperti itu yang muncul di teks, kita harus menjawab jawabannya dengan ya toleransinya sudah pasti pudar. Karena dia menyatakan secara tegas toleransi pudar tanpa ada kata-kata apapun di depannya. Ya. Oke, jadi di sini yang betul jawabannya adalah yang A. Mungkin akan pudar. Ya. Karena di sini posisinya adalah baru mulai pudar, bukan pasti pudar, ya.
Kita lanjutkan adik-adik sekalian ke soal berikutnya. Daging panggang khas restoran X memiliki tekstur yang empuk, permukaan daging yang garing, dan berwarna kecoklatan, serta beraroma bumbu rempah yang harum. Hal tersebut membuat nilai jual daging panggang khas restoran X semakin tinggi. Jika daging panggang bertekstur keras, berwarna kemerahan, dan berbau amis, manakah kesimpulan berikut yang pasti benar? Ya, jadi kalau kita lihat keterangan di sini adalah bertentangan ya dengan yang disampaikan pada pernyataannya. Dan dia bicara tentang apa? Daging panggang khas restoran X. Jadi jawabannya itu hanya ada dua kemungkinannya. Itu apakah daging panggang itu merupakan khas restoran X atau bukan khas restoran X. Jadi jawaban yang tepat karena dia di sini berkebalikan itu adalah yang D. Daging panggangnya itu adalah bukan khas restoran X ya. Jadi kita harus menjawab sesuai dengan konteks teks yang diberikan. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagian siswa SMA di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer karena sekolah tidak memiliki laboratorium komputer. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pemerataan pendidikan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah simpulan berikut yang benar? Nah, mari kita lihat kalau ada kata A apabila B itu sama dengan mengatakan jika B maka A. Jadi posisinya kita balik. Kita perhatikan di situ premis pertamanya. Sebagian siswa SMA di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer karena sekolah tidak memiliki laboratorium komputer. Berarti logikanya di sini adalah tidak bisa menghasilkan komputer, maka karena berarti sebabnya adalah tidak memiliki komputer. Sehingga di situ yang menjadi depannya itu adalah yang sekolah tidak memiliki komputer. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk jika maka, dia akan menjadi jika sekolah tidak memiliki laboratorium komputer, maka sebagian siswa di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer. Ya, jika P maka Q. Premis keduanya, kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pemerataan pendidikan. Nah, kita harus menerjemahkan apa maksud kondisi tersebut. Ya, kondisi tersebut ternyata mengacu kepada mereka tidak punya komputer tadi, laboratorium komputer tadi. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk jika maka ini akan menjadi jika pendidikan tidak merata, maka sekolah tidak memiliki laboratorium komputer. Maka dari sini adik-adik sekalian, pernyataan premis keduanya kita jadikan premis pertama ya Q maka R, yang di atasnya kan ya, yang di atas kan P maka Q ya. Berarti yang di bawahnya itu adalah R maka P, R maka P. Jadi premis keduanya jadi premis pertama. Jika R maka P, premis pertamanya jadi premis kedua, P maka Q. Jadi kesimpulannya adalah R maka Q. Jadi kalau kita terjemahkan, jika pendidikan tidak merata, maka sebagian siswa SMA di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer. Atau kalau kita balikkan lagi pakai kata apabila, maka ini posisinya tinggal dibalik. Sebagian siswa SMA di wilayah pelosok tidak bisa mengoperasikan komputer apabila pendidikan tidak merata. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, clear ya? Yuk, kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kolagen adalah protein alami yang terdapat pada hewan vertebrata dan invertebrata. Zat ini berpengaruh sangat signifikan untuk menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Semakin signifikan kontribusi suatu bahan terhadap elastisitas dan kekenyalan kulit, semakin banyak bahan tersebut digunakan. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab berikut akibat berikut yang paling mungkin benar? Ada kata mungkin di sini. Berarti ada sedikit unsur keraguan-raguan, sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus menerjemahkannya. Ya, dengan melibatkan pengetahuan yang kita miliki, entah pengetahuan umum ataupun yang lebih spesifik. Makanya saya selalu pesan, tolong ya, hal-hal terbaru yang muncul ya, akhir-akhir ini tolong diingat-ingat, siapa tahu nanti itu bisa keluar di UTBK SNBT tahun ini ya.
Nah, jadi kalau begitu bagaimana caranya, Pak? Ya, kita lihat pernyataan kunci dalam teks itu adalah semakin signifikan kontribusi suatu bahan terhadap elastisitas dan kekenyalan kulit, maka semakin banyak bahan tersebut digunakan. Nah, sehingga kalau kita bicara bahan tersebut digunakan, berarti kita harus menganalisis nih, apa sih yang paling banyak menggunakan ini? Nah, tentu saja ini kaitannya pasti paling banyak menggunakan adalah apa? Iya, industri kosmetika ya, karena dia bicara kekenyalan kulit kan, gitu ya. Oke, sehingga dari sini ya kita bisa simpulkan bahwa banyak produsen produk kecantikan yang kemudian memasukkan kolagen dalam formula produk mereka karena sangat bermanfaat untuk kekenyalan kulit ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan terus mengalami penambahan, terutama selama masa pandemi. Tahun 2020 tercatat 17.575 perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, disusul 21.753 perempuan tahun 2021 dan 25.050 perempuan pada tahun 2022. Manakah pernyataan yang menguatkan teks di atas ya? Nah, perhatikan diksinya ya dan pernyataan kuncinya. Pernyataan kunci pada teks itu adalah dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan terus mengalami penambahan, terutama selama masa pandemi. Artinya apa? Ketika dia mengatakan mengalami penambahan berarti terjadi peningkatan ya jumlah wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di setiap tahunnya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa data itu menunjukkan bahwa terdapat temuan pola peningkatan pada kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah kejadian stunting balita di Jawa Barat tahun 2023 mengalami penurunan. Ahli gizi menyebutkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh komitmen pemerintah Jawa Barat yang tinggi untuk memberantas kejadian stunting. Jadi kata kuncinya di situ adalah pendapat dari para ahlinya, yaitu apa? Komitmen. Kuncinya di situ. Pemerintah Jawa Barat untuk memberantas kejadian stunting. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya satu persatu. Pemerintah melakukan sosialisasi pencegahan stunting ke semua wilayah yang ada di Jawa Barat. Berarti ini mengindikasikan ya bahwa pemerintah itu serius punya komitmen yang tinggi terhadap kejadian stunting. Sehingga ini justru memperkuat. Tidak mungkin dia tidak memperkuat ya. Pernyataan kedua, banyak masyarakat mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah yang tidak layak. Nah, bantuan pangan ini itu masih bersifat umum. Ingat, bantuan pangan itu tidak hanya masalah stunting. Bisa jadi ini berupa bantuan sosial, bansos, ya, yang memang peruntukannya bukan hanya untuk stunting. Nah, jadi kita harus pandai melihat secara umum konteksnya ya, adik-adik sekalian. Ketemu soal seperti ini, jangan kemudian adik-adik menyimpulkan secara terbatas. Ya, ini tidak memperkuat, tapi kita bisa kategorikan sebagai konteks yang dibicarakan berbeda. Karena kita bicara konteks yang luas. Kecuali di situ, ya, dia mengeluhkan bantuan pemerintah untuk stunting. Jadi ada penegasan khusus untuk stuntingnya, ya. Maka itu baru boleh kita katakan dia berkaitan. Tapi kalau ini kan secara umum, tidak ada kaitannya, ya. Jadi dia tidak memperkuat. Oke, yang ketiga, pemerintah terus menurunkan anggaran untuk program penurunan stunting. Jelas ini menunjukkan komitmen dari pemerintah yang tinggi. Menurunkan ya, bukan menaikkan ya. Sorry, saya salah membaca. Di sini menurunkan anggaran. Jadi karena dia menurunkan anggaran berarti komitmennya ya nggak ada kan, gitu ya. Jadi kalau dia pingin stunting itu berhasil ya harusnya ada anggaran khusus untuk mencegah stunting itu terjadi. Jadi ini masuk dalam kategori tidak memperkuat tapi justru memperlemah ya. Kemudian yang keempat, pemerintah memberikan program pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan
balita secara gratis ini jelas. Ibu hamil itu, kenapa dari ibu hamil? Mungkin ada yang bertanya. Kan stunting itu kan kaitannya dengan anak bayi, Pak. Ya justru kalau kita bicara pingin bayinya sehat, ya sejak kehamilan itu harus dicek, dirawat. Apakah berat badannya itu nanti normal atau tidak. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena ketika anak itu lahir kan dia kan bisa normal, bisa cacat ya. Jadi kalau kita bicara pengetahuan umum kan begitu. Jadi kalau dari bayi aja dia sudah tidak sehat ya bisa dipastikan nanti ketika dari janin aja dia sudah tidak sehat, ketika lahir kan juga akan jadi masalah. Apalagi kalau misalkan ada organnya yang tidak berfungsi dengan lengkap kan gitu ya. Maka akan muncul ke masalah-masalah baru lainnya. Oke? Ya, jadi di sini dia masuk kategori memperkuat ya. Jadi ibu hamil pun memang itu menjadi konsentrasi di masalah stunting. Oke, lanjut ke yang kelima. Pemerintah terus mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kejadian stunting untuk menentukan aksi pencegahan yang tepat. Oke, ini jelas adalah kaitannya dengan komitmen pemerintah ya. Jadi di sini kata kuncinya sekali lagi adalah komitmen pemerintah. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen yang tinggi terhadap pencegahan stunting tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah memperkuat. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Penikmat musik di negara X didominasi oleh masyarakat yang tidak menjaga ketertiban ketika menonton konser musik. Banyak penyanyi mancanegara yang enggan memasukkan negara X sebagai tujuan negara yang mereka kunjungi ketika melakukan world tour. Ya, namun promotor musik dan Menteri Pariwisata negara X berusaha menghimbau dan mengedukasi masyarakat sehingga penyanyi mancanegara merasa nyaman ketika menggelar konser di negara tersebut. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Paling mungkin. Ya, di sini analisanya apa? Paling mungkin. Ya, berarti kalau begitu ada kata mungkin di sini kita perlu menginsertkan pengetahuan atau analisa pribadi kita dalam menjawab. Kenapa? Karena keterangannya kurang lengkap. Oke? Nah, di sini kata kuncinya adalah masalah ketertiban. Ya, masalah ketertiban. Ya. Jadi penonton banyak yang tidak bisa menjaga ketertiban ketika menonton konser musiknya. Sehingga kesimpulan yang paling tepat di situ adalah perilaku dari penikmat musik di suatu negara itu menjadi bahan pertimbangan ketika seorang penyanyi mancanegara itu memutuskan untuk menggelar konser di negara tersebut gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang E. Ya. Lanjut. Hana adalah penjual bunga dengan jenis yang dibutuhkan dalam upacara adat di daerahnya. Pada awal musim, jumlah penjualan bunganya tidak banyak. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada pertengahan musim, jumlah penjualannya mengalami peningkatan. Manakah yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Ya, kedua kondisi tersebut. Nah, sekarang karena di sini kalimatnya paling mungkin, sekali lagi ada kata mungkin di situ. Berarti kita perlu menginsertkan ya pengetahuan kita, dan ini sebenarnya tidak tepat juga ya. Kalau saya berpikir di sini kata kalimatnya paling mungkin ya. Harusnya di sini ya manakah pernyataan berikut yang dapat menjelaskan ya, yang benar misalkan, yang benar untuk menjelaskan perbedaan. Kenapa? Karena sudah jelas di situ Hana itu penjual bunga dengan jenis yang dibutuhkan dalam upacara adat di daerahnya. Jadi kata mungkin di sini pun menurut saya tidak tepat. Berarti logikanya yang dia jual itu hanya laku ketika terjadi upacara-upacara adat kan? Nah, kalau tiba-tiba kemudian dia awalnya tidak laku, kemudian dia laku, berarti bisa kita tebak dengan sendirinya bahwa pada pertengahan musim itu ada lebih banyak upacara adat yang diselenggarakan di daerah Hana. Jadi jawabannya adalah E. Jadi menurut saya pertanyaan ini bukan pakai kata mungkin harusnya. Ya, karena kalimatnya sudah jelas, sudah clear di sini. Ya.
Jadi ya paling tidak pertanyaannya itu diubah menjadi manakah pernyataan berikut yang benar, ya, yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut, ya. Jadi kata paling mungkin itu menurut saya kurang tepat, ya. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi ada dua pakar. Pakar A menyatakan penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Jadi penekanannya medsos menimbulkan depresi. Nah, gitu ya. Pakar B mengatakan orang menjadi tertarik membeli sebuah produk karena media sosial. Jadi karena media sosial orang tertarik membeli produk. Pakar A bilang orang pakai media sosial maka meningkatkan risiko terjadinya depresi. Data menunjukkan, nah, media sosial itu membuat jangkauan bisnis meluas dan meningkat ketika melakukan pemasaran di media sosial. Ya. Nah, di sini ada di sekalian, ya. Oke. Di sini ada di sekalian, saya melihat bahwa di sini tidak relevan ya antara pendapat pakar A dan pakar B serta datanya. Walaupun kelihatan di sini ada kaitannya dengan pakar B. Kita bicara jangkauan bisnis meluas dan meningkat. Jangkauan bisnis itu beda dengan misalkan, kecuali di situ kalimatnya volume penjualan meningkat sangat drastis. Nah, itu baru boleh kita katakan dia mendukung pakar B. Ya, karena dia bicara tentang orang tertarik membeli produk. Ya, jadi bicaranya produk. Ya. Jadi di sini untuk pakar B dia lebih pada sudut konsumennya. Datanya itu adalah lebih pada sudut produsennya. Jadi kedua halnya ini dua hal yang berbeda. Dia akan ketemu titik temunya ketika di situ kalimatnya adalah jumlah produk yang terjual jadi jauh lebih banyak. Kenapa bisa terjadi? Karena orang tertarik membeli produk. Nah, itu benar, ya. Jadi itu bisa dia kaitkan. Tapi di sini sudut pandangnya berbeda. Pakar B itu sudut pandang dari sisi konsumen. Datanya bicara sudut pandang produsen. Jadi ini dua hal yang tidak saling berkaitan. Ya, gitu ya. Apalagi dengan pakar A. Ya. Jadi ini tiga hal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang E, tidak relevan dengan pernyataan baik pakar A maupun pakar B. Clear ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Ikan invasif adalah sebutan bagi spesies asli ya maupun bukan yang secara luas mempengaruhi habitatnya. Dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan sebagainya. Di situ ada bisa baca. Nah, berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Ya, mengenai ikan invasif ya. Sekali lagi saya tidak terlalu setuju dengan kalimat ini ya. Karena kalau dilihat dari keterangan di sini adalah sudah lengkap. Ya, saya merasa keterangannya sudah lengkap. Jadi harusnya pernyataan di bawah ini yang paling benar atau benar mengenai ikan invasif. Ya. Jadi dari sifat-sifat yang muncul dari ikan invasif itu ya, yang paling utama di situ adalah pernyataannya ikan invasif itu dapat dengan mudah menjadi dominan. Nah, kita tinggal menerjemahkan dominan itu apa? Ya. Nah, ini masih mungkin ya. Mungkin benar masih boleh ya. Sorry. Paling mungkin benar masih boleh. Karena di sini kita diminta menerjemahkan apa maksud dominan. Dominan ini artinya apa? Jumlahnya bisa secara kuantitas, bisa secara kualitas. Secara kuantitas jumlahnya paling banyak di antara yang lain. Secara kualitas mungkin dia lebih kelihatan menonjol kemampuannya dibandingkan penghuni habitat lainnya. Penghuni lainnya di habitat yang sama. Dia lebih menonjol kelihatannya. Gitu ya. Nah, paling dominan di sini menurut saya yang paling bisa kita terjemahkan adalah dia itu secara kuantitas. Ini yang paling mudah. Kalau dia bicara secara kuantitas artinya apa? Itu bisa mengakibatkan penurunan populasi yang signifikan atau bahkan kepunahan dari spesies asli yang ada di sana. Gitu ya.
Jadi lebih tepatnya di sini adalah kita bicara secara kuantitas, ya. Jadi dominan di sini maksudnya adalah secara kuantitas. Jadi pertanyaannya boleh paling mungkin benar, ya. Karena kita harus menginsertkan pengetahuan kita di sini. Oke, good, bagus. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi jawabannya B ya, adik-adik sekalian. Toko X itu hanya menjual perlengkapan rumah tangga yang memenuhi standar kualitas ekspor di ruang dan ramah lingkungan, ya. Jadi toko X itu syaratnya dia hanya menjual. Pertama, memenuhi standar kualitas ekspor. Yang kedua, ramah lingkungan. Ya, logikanya barang yang diekspor itu pasti memenuhi standar kualitas ekspor. Nah, barang yang didaur ulang itu pasti ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lihat. A, itu adalah merek kursi daur ulang yang diekspor ke Jerman dan Norwegia. Oke, jelas ini. Sudah. Ya. Jadi syarat yang dijual di toko X itu adalah standar kualitas ekspor. Nah, simpulannya dia bilang di situ adalah A bisa dijual di toko X. Yang kedua ramah lingkungan. Ya. Kursi proses daur ulang karena sudah ada keterangan di situ, berarti daur ulang itu pasti dia ramah lingkungan. Ya, diekspor ke Jerman berarti dia memenuhi standar kualitas ekspor. Berarti kalau begitu kesimpulannya apa? Merek kursi A itu bisa dijual di toko X, ya, karena dia memenuhi kedua standarnya, ya. Jadi kalau begitu simpulannya sudah pasti benar, ya. Jadi jawabannya adalah yang A, oke? Lanjut ke soal berikutnya, studio rekaman X-Voice hanya menyeleksi penyanyi yang memiliki pengalaman bernyanyi di panggung off-air dan pernah berlatih vokal bersama instruktur profesional. Salma itu sering tampil bernyanyi di kota asalnya dan bakat yang ia asah secara otodidak. Berdasarkan informasi teks adalah Salma bisa mengikuti seleksi yang diadakan oleh studio X-Voice. Kualitasnya seperti apa? Ya udah, pengalaman nyanyi panggung off air. Yang kedua, berlatih sama instruktur profesional. Nah, di situ dia katakan si Salma itu sering tampil nyanyi di kota asal. Salah satu bisa ya bisa tidak. Off air itu maksudnya apa? Gitu. Off air itu kalau nanti ada dibaca di definisi, coba dicek di KBBI ya. Off air itu kriterianya apa? Harus jelas. Kalau dia sering nyanyi di panggung di kota asal, ya banyak penonton. Tapi setahu saya, off air itu juga paling tidak ada media yang meliput kan gitu. Kalau cuma dia menyanyi saja ya berarti itu belum masuk ya, makanya di sini saya mengatakan bisa ya bisa tidak. Tapi yang jelas poin 2-nya pasti salah. Kenapa? Karena dia berlatih secara otodidak. Dia mintanya harus dilatih oleh instruktur profesional karena sudah ditemukan satu yang salah. Ya, walaupun ada sekian banyak syarat yang dipenuhi, asal satu aja salah, maka kesimpulannya pasti salah. Ya. Jadi dia tidak bisa mengikuti seleksi harusnya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Clear ya? Lanjut ke soal berikutnya. Menurut jurnal ilmiah, mengkonsumsi buah naga dan tablet penambah darah secara rutin dapat meningkatkan angka hemoglobin seseorang. Jurnal tersebut juga menyatakan bahwa hemoglobin yang rendah dapat menyebabkan anemia. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat jurnal ilmiah tersebut? Oke, jadi di sini adik-adik sekalian, inti yang dibicarakan apa? Kemudian identifikasi mana yang termasuk kategori memperkuat atau tidak memperkuat. Ya. Nah, poin dari jurnal ilmiahnya dibilang apa? Mengkonsumsi buah naga dan tablet penambah darah secara rutin dapat meningkatkan angka hemoglobin seseorang. Yang kedua, hemoglobin yang rendah dapat menyebabkan anemia. Buah naga, tablet penambah darah bisa meningkatkan hemoglobin. Di sisi lain, hemoglobin yang rendah bisa menyebabkan anemia. Nah, pernyataan yang memperkuat yang mana? Ada 3 di situ. Buah naga dapat disukai oleh masyarakat bisa. Tablet penambah darah dijual secara bebas juga bisa. Kan dia bicara tablet ya. Kemudian yang E, penyintas anemia memiliki kebiasaan memakan buah naga dan rajin mengkonsumsi tablet penambah darah. Nah, dari ketiga ini kemudian kita pilih mana yang paling tepat. Yang paling tepat di situ adalah penyintas anemia memiliki kebiasaan untuk memakan buah naga
dan rajin mengkonsumsi tablet penambah darah, ya. Jadi penyintas ini adalah penderita penyakit anemia, ya, itu penyintas, ya. Oke, jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang E, adik-adik sekalian, ya. Oke, jadi kenapa C-nya dan D-nya salah di situ ya? Ya, di situ ada keterangan berdampak buruk, alternatif lain ya. Dia nggak bicara itu, dia bicara tentang buah naga dan tablet penambah darah. Oke, jadi yang C dan D sudah jelas salah. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Oke. Ya, jumlah pengunjung kedai minuman A selama 5 hari berturut-turut adalah 20, 23, 22, 25, 24. Kedai minuman B adalah 13, 14, 17, 22, 29. Intinya adalah kita harus tahu pola bilangannya. Ya, kita lihat untuk kedai minuman A. Di situ ada 20, 23, 22, 25, 24. Berarti polanya plus 3, minus 1, plus 3, minus 1. Maka pola berikutnya adalah plus 3. Karena polanya berulang. Plus 3, minus 1. Ya, kita dapat 27. Sekarang minuman B. 13, 14, 17, 22, 29. Polanya adalah plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. Ya, maka polanya ditambah dengan bilangan ganjil. Berarti berikutnya harusnya plus 9. 29 tambah 9 ketemunya 38. Jadi jawabannya adalah 27 dan 38. Jadi jawabannya D yang tepat. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dapat mencampurkan cat tembok dan air dengan perbandingan 5:1 jika dinding seluas 400 meter persegi membutuhkan 2 liter air. Volume cat yang dibutuhkan untuk mengecat dinding seluas 2.400 meter persegi adalah berapa liter, ya? Jadi kita menggunakan yang namanya perbandingan senilai. Misalkan cat tembok yang dibutuhkan adalah X jumlahnya, air yang dibutuhkan adalah Y. Pertanyaannya adalah volume cat yang dibutuhkan. Nah, di situ diketahui untuk dinding seluas 400 meter persegi dibutuhkan 2 liter air. Karena perbandingannya adalah 5:1, dengan 5 itu adalah menyatakan perbandingannya cat tembok dan air itu adalah 1, ya. Maka untuk mengecat dinding seluas 400 meter persegi dibutuhkan 10 liter cat. Ya, 10 liter cat. Dari mana? Nah, di situ airnya 1 setara dengan 2. Berarti kalau 5 kalinya itu berarti 5 kali 2, berarti 10 liter. Nah, akibatnya sekarang jika dinding yang mau dicat itu diubah luasnya menjadi 2.400, itu kan berarti 6 kali lipat dari 400. Maka tinggal 10 liter cat itu kita kalikan 6 juga. Atau kita mau pakai rumus 2.400-nya kita bagi 400 dulu, baru kita kalikan dengan 10-nya. Ketemunya adalah 60 liter. Jadi jawabannya adalah yang E. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Hari ini Kendra sudah berjalan sebanyak 5.000 langkah. Dengan jumlah tersebut ia sudah memenuhi 80% dari target jumlah langkah hariannya. Berapa target jumlah langkah harian Kendra yang sebenarnya? Nah, kalau diketahui 80%-nya sekian, berarti untuk mencari totalnya tinggal dibalik. Dulu guru SD, SMP kita ngajari gitu kan. Jadi tinggal 100 dibagi 80. Ya. Jadi kalikan 5.000. Ya. Jadi 5/4 dikali 5.000 ketemunya adalah 6.250 langkah. Jadi jawabannya adalah D. Mudah kan? Oke, kita lanjut adik-adik sekalian ke soal berikutnya. Jumlah WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura paling banyak pada tahun berapa? Nah, di sini adik-adik sekalian datanya memang tidak kelihatan dari gambar. Kita kemudian coba lengkapi ya. Jadi datanya saya tulis ulang di situ. Tahun 2019 yang pindah ada 940 WNI. Tahun 2020 811. Ya. Tahun 2023 khusus Januari sampai April saja itu sudah 329 WNI yang pindah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jumlah WNI yang berpindah menjadi warga negara Singapura paling banyak terjadi pada tahun berapa? Nah, dari sini ada di sekalian sudah kelihatan ya. 2019 sampai 2023 karena sudah saya data ulang, maka di sini kita bisa simpulkan yang paling tinggi adalah tahun 2022 yaitu mencapai 1091 orang. Jadi jawabannya adalah D. Dan kalau dilihat dari diagram batangnya juga sudah kelihatan ya.
Yang paling tinggi itu adalah yang tahun 2022. Oke, lanjut. Berikut ini dua pernyataan yang menyatakan grafik tersebut. Ya, berdasarkan infografis di atas ya. Jadi infografisnya sama dengan tadi. Ini kok jadi gelap ya? Nah, saya nggak tahu ini mungkin agak sedikit terjadi masalahnya. Tapi yang penting datanya sudah saya munculkan lagi ya. Jadi kita baca data yang di bawah ini saja. Ya, tadi sama datanya tidak berubah. Ya, analisanya berarti sebanyak dia bilang yang pernyataan pertama. 4.000 lebih WNI beralih status menjadi warga negara Singapura 2019 sampai 2023. Berarti tugas kita adalah menjumlahkan. Ya, untuk pernyataan pertama 940 tambah 811 tambah 1070 tambah 1091 tambah 329. Ketemunya adalah 4.241. Jadi kalau dia bilang 4.000 lebih berarti ini benar. Ya, 4.000 lebih karena angkanya tidak mencapai 5.000. Ya, tapi kalau di sini bilang lebih dari apa? Di sininya misalkan ketemu 5.000 lebih, dia bilang 4.000 lebih berarti salah. Jadi hati-hati ya penggunaan diksinya ya. Lebih dari 4.000 dengan 4.000 lebih itu dua konteks yang berbeda. Ya. Jadi hati-hati menggunakannya. Kemudian analisa yang kedua ya. Analisa yang kedua dari informasi grafis ya, saya ambil langsung yang kelima ini ya. Infografis diagram batang WNI yang berpindah ke warga negara masih cenderung fluktuatif. Tahunya fluktuatif dari mana? Kalau dilihat dari gambar diagram batang, ini yang hitam ini ya, harusnya gambarnya bagus itu ya. Itu kamu kalau kalian lihat, ini kan turun, kemudian naik, ya, naik lagi, kemudian turun drastis. Ya, jadi kecuali kalau dia turun naik dengan teratur. Nah, itu kita tidak bisa katakan dia fluktuatif, ya. Kalau ini masih fluktuatif namanya. Naiknya pun tidak stabil, turunnya pun juga tidak stabil, ya. Makanya dikatakan fluktuatif. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah option E. Jadi A dan E. Itu jawabannya. Oke, clear ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 4,04 ditambah 7/9 itu adalah yang mana? Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ya, cara menghitungnya itu adalah dengan melakukan konversi, Dik. Diubah ke bentuk desimal. Saya pernah memberikan yang namanya rumus konversi dari pecahan biasa ke desimal. Setengah itu 0,5, sepertiga 0,33, seperempat 0,25, seperlima itu 0,2, seperenam itu 0,16, sepertujuh itu 0,14, seperdelapan itu 0,125, sepersembilan itu 0,11, sepersepuluh itu 0,1, sepersebelas itu 0,09. Nah, gunakan itu untuk analisis ini. Jadi kalau di situ ada sepertiga ditambah 4,5 berarti 0,33 ditambah 4,5. Ketemunya 4,83. Dan nilainya itu adalah lebih dari 4,82. 4,82 itu dari mana? Dari ini. 7/9 itu kan 7 kali 1/9. Ya, 7 kali 1/9 itu adalah 1/9-nya tadi 0,11 ya. 0,77 ditambahkan 4,04 berarti jawabannya 4,81 atau sampai 4,82 kurang lebih begitu. Nah, kalau intuisimu bagus, Dek, ya kamu menduga misalkan yang A gitu jawabannya, langsung ketemu, Dek. Dan ini informasi dari saya. Ketika Anda sudah ketemu jawabannya, maka yang lain nggak usah dikoreksi, nggak usah dicoba lagi. Anda pindah ke nomor lainnya. Ya, biar Anda bisa lebih banyak mengerjakan soal dengan benar. Jadi kalau tebakan Anda tepat, Anda akan lebih cepat mengerjakan. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Di sebuah toko pakaian, harga celana adalah 2/3 dari harga jaket. Jika harga celana itu adalah 160.000, maka harga jaketnya adalah, ya berarti demikian tinggal kita balik ya. Harga celananya kan 2/3 jaket. Yang diketahui harga celananya yaitu 160. Berarti harga jaketnya tinggal dibalik 3/2 kali 160. Ketemunya adalah 240. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu masih dalam bentuk tabel ya. Ya, ini harus kita tambahkan ya. Jadi kita hitung gitu ya.
Jadi 12A itu yang persentase kelulusannya adalah 18/32, ya. 11B itu 16/28, 11C 20/30, 12D 16/30, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, kita lihat pilihan jawabannya, kemudian kita lihat apa kira-kira kemungkinannya. Jadi kalau begitu, dari hasil hitungan di atas itu diperoleh secara matematis kelulusan terbesar itu adalah yang ada di C, ya. Jadi 20/30 itu yang paling besar, ya. Jadi yang 11D, 12D, sorry, 12D udah pasti gugur karena sama-sama 30. Nanti tugasmu tinggal bandingkan saja. Cara membandingkannya jangan seperti anak SD SMP, langsung kali silang aja. Jangan disederhanakan. Tinggal dipilih mana yang paling besar, ya. Jadi nanti ada dua, misalkan 11A dengan 11B. Ya, sorry, 12A dengan 12B. Mana yang lebih besar? Ya, 12A besar, berarti 12B-nya abaikan. 12A bandingkan dengan 12C. Ternyata 12C-nya yang lebih besar, berarti 12A-nya abaikan. Ya. Sehingga dari sini kita tinggal melihat, ya, 12C dengan 12 yang tadi yang kita dua itu. Nah, ketemulah nanti yang paling besar, yaitu 12C, ya. Oke, jadi karena dia yang paling besar maka kita bisa simpulkan bahwa, ya, persentase lulus kelas C itu lebih tinggi dari kelas manapun juga. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal berikutnya, ini tentang grafik, pengetahuan grafik, ya. Jadi ada pendapatan online, ada pendapatan offline, total pendapatan berarti dijumlahkan, ya. Itu dalam ribu rupiah, ya. Oke, pendapatan terbesar pada hari apa? Udah kelihatan di sini, ya. Sudah kelihatan. Oke. Hari Jumat yang paling tinggi, ya. Jadi dari secara gambar sudah kelihatan ini lebih tinggi. Oke, mana? Jadi jawabannya adalah yang E, ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Besar pendapatan dari transaksi online pada hari Kamis itu adalah berapa? Ya, ingat kita hanya punya dalam bentuk persentase di situ, ya. Jadi persentasenya untuk yang online pada hari Kamis itu adalah 40%. Jadi tinggal kita kalikan 600.000, ya. Jadi ketemunya adalah 240.000. Itulah pendapatannya pada hari Kamis. Lanjut. Nah, sudah selesai adik sekalian. Ini adalah nomor telepon kakak. Jadi adik sekalian nanti bisa bisa WA di sini kalau memang ada soal-soal yang perlu ditanyakan. Oke? Itu aja dari kakak. Terima kasih adik sekalian. Sukses buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Dari kakak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.